على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan seputar fikih. Sebelum kita melanjutkan barakallahu fiik, tentunya kita harus tahu apa itu yang dikenal dengan al-qaidah. Al-qawaid itu bentuk jamak yang mufradnya adalah qaidah. Qaidah maknanya adalah semakna dengan al-asas, itu pondasi. Jadi al-qawaid itu maknanya adalah al-usus, pondasi-pondasi. Yang mana pondasi itu biasanya dibangun di atasnya cabang. Orang bangun masjid, bangun rumah, itu bawahnya ada pondasinya. Nah, orang ketika ingin belajar fikih, itu ternyata ada pondasi-pondasi yang perlu dipelajari. Namanya al-qawaid al-fiqhiyah. Itu kaidah-kaidah yang kaitannya dengan apa? Ilmu fikih. Itu pondasi-pondasi yang dijadikan landasan bangunan-bangunan di atasnya yang kaitannya dengan permasalahan fikih. Naam. Sudah kami jelaskan bahwasannya dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah disebutkan 5 kaidah yang inti. 5 kaidah inti, pastikan kita bisa menghafalnya. Karena setebal apapun kitabnya, kalau bahas seputar Al-Qawaidul Fiqhiyah, kembali ke 5 kaidah tersebut. Dikenal dengan khamsu al-qawaid al-kubra, 5 kaidah fikih yang besar. Nah, barakallahu fiik, yang sudah kami sebutkan dan nanti kita akan lewati lagi. Jadi yang kita ambil tadi, barakallahu fiik, baru muqaddimah, baru permulaan daripada barakallahu fiik kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah. Yang kita ambil tadi adalah perkataan Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi bin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Tsumma shalatu ma' salamin daimi 'ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrari al-haizi maratibal fakhari. Sekarang kita akan masuki berikutnya barakallahu fiik. Disimak baik-baik. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, halaman 13 itu bagian bawah. Setelah kita menyebutkan bahwasanya para sahabat mereka adalah orang-orang yang layak dan pantas untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi dan mulia. Karena sebesar apapun amalan yang kita curahkan, sebesar apapun nilai infak yang kita infakkan, tetap tidak akan bisa menyamai sedekah dan infaknya para sahabat. Walaupun sebesar gunung Uhud kita infakkan berupa emas, ternyata apa? Dibandingkan dengan amalan sahabat, tidak ada satu mudnya, tidak pula setengah mudnya. Nah, itulah keistimewaan para sahabat. Sehingga sangat disayangkan di sana ada kelompok sesat, wal'iyadzubillah, bahkan dinilai dengan akfar minal yahud wa nasara. Kelompok yang lebih kafir daripada Yahud dan Nasara, yaitu Syiah Rafidah. Syiah Rafidah enggak punya adab, enggak punya sopan santun terhadap para sahabat, mencaci maki, menghina, bahkan berani mengkafirkan sahabat. Bahkan menuduh Abu Bakar Umar, mereka katakan apa? Taghut. Mereka mengatakan pembegal kekuasaan. Mereka mengatakan mereka adalah orang-orang yang nambah haus dengan kekuasaan. Bayangkan, padahal telah sepakat khalifah setelah meninggalnya Rasulullah SAW siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kata mereka tidak. Mereka semuanya Abu Bakar, Umar,
Utsman pembegal kekuasaan. Allahul musta'an. Seharusnya siapa jadi khalifah? Ali kata mereka. Allahul musta'an. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menghukumi mereka orang-orang Syiah Rafidhah ini akfar minal Yahud wa Nasara. Lebih kafir daripada al-Yahud wa Nasara. Al-Yahud jelas kufar, An-Nasara kufar. Tapi kenapa Syiah ini kok dikatakan lebih kafir daripada al-Yahud wa Nasara? Karena mereka menyembunyikan aslinya. Memiliki akidah at-taqiyah. At-taqiyah itu menyembunyikan aslinya. Itu berbahaya sekali barakallahu fiik. Naam. Setelah beliau menyebutkan atau Al-Imam Sa'di rahmatullahi alaih telah menyebutkan tentang keutamaan para sahabat, kemudian beliau mengatakan di sini qala rahimahullah, i'lam hudita anna afdalan minan ilmun yuzilu syakka anka wad-daran. Ana artikan dulu, ketahuilah semoga engkau diberikan hidayah dan petunjuk bahwasannya sebaik-baik karunia atau karunia yang paling afdal adalah apa? Ilmu. Jadi seorang hamba ketika dikaruniai ilmu itu yang paling baik sudah. Harta bisa habis, tahta bisa lengser, wanita pun bisa mati. Tapi kalau ilmu sampai antum meninggal dunia barakallahu fiik, kalau ilmu itu ilmu yang bermanfaat, masya Allah, pahala mengalir terus. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Nah, barakallahu fiik, 3 perkara yang senantiasa tidak terputus amalan dan pahalanya. Apa itu diantaranya? Wa ilmin yang tafi'u bin nas. Ilmu yang diambil manfaat oleh manusia. Bayangkan itu. Nah, kemudian kalau antum punya ilmu Al-Quran Sunnah mengarahkan manusia kepada kebaikan, apa pahalanya? Disebutkan dalam hadis yang sahih, man dalla ala khairin falahu ajr mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Ilmu, bukan harta. Harta bisa habis, harta bisa sirna, tahta bisa lengser, wanita bisa tua. Tapi ilmu barakallahu fiik, sampai kita ke liang lahat, sampai kita ke dalam kuburan, itulah yang akan senantiasa menyertai. Paham ya? Nah, ini bagus sekali ini. I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad-daran. Ketahuilah semoga engkau mendapatkan petunjuk, diberi petunjuk bahwasannya karunia yang paling afdal, pemberian kenikmatan yang paling afdal, ilmun adalah ilmu. Yuzilu syakka anka wad-daran. Lihat ini, ilmu yang akan menghilangkan keraguan darimu, wad-daran, dan menghilangkan kotoran. Daran itu kotoran, baik kotoran kesyirikan, kotoran kebid'ahan, kotoran kemungkaran, kotoran kemaksiatan, akan hilangkan dengan apa? Dengan ilmu. Masya Allah. Dan yang tahu kadarnya ilmu ini hanya orang-orang yang berilmu. Kalau orang bodoh, orang yang tidak punya ilmu, dia gak akan tahu kadarnya orang yang berilmu. Sampai-sampai berkata Imam Abdullah bin Mu'taz rahimahullah, dinukilkan dalam kitab Adabud Dunya Waddin, apa kata beliau? Al-alimu ya'riful jahil li'annahu kana jahilan, wal jahilu la ya'riful alim li'annahu lam yakun aliman. Lihat itu. Orang yang berilmu itu tahu kadarnya orang yang bodoh karena dulunya pernah menjadi orang bodoh. Mana ada orang dilahirkan langsung berilmu? Enggak ada kan? Orang yang berilmu itu dulunya pernah menjadi orang bodoh sehingga tahu kadar orang bodoh itu bagaimana. Sebaliknya orang yang bodoh enggak tahu kadarnya orang yang berilmu karena dia belum pernah menjadi orang yang berilmu. Itu bagus sekali kalamnya tadi. Kalau misalnya tadi Al-Imam Abdullah Ibnul Mu'taz dinukilkan dalam kitab Adabud Dunya Waddin, kata beliau, al-alimu ya'riful jahil. Al-alimu ya'riful jahil li'annahu kana jahilan. Orang yang berilmu tahu kadar diri orang yang apa? Yang bodoh. Karena dulunya pernah menjadi orang bodoh. Wal jahilu la ya'riful alim li'annahu lam yakun aliman. Sedangkan orang yang bodoh, dia enggak tahu kadarnya orang berilmu karena belum pernah menjadi orang yang berilmu. Makanya Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan di sini apa? Termasuk karunia yang paling afdal adalah ilmu. Paham ya? Dengan ilmu tersebut yuzilu syakka anka wad-daran, akan menghilangkan keraguan dan kotoran-kotoran dari dirimu. Kotoran apa? Kotoran kebid'ahan, kotoran kesyirikan, kotoran kebodohan akan hilang dengan adanya ilmu. Makanya para ulama mengatakan al-ilmu bidayatul yakin kama annal jahla bidayatus syak. Ilmu itu awal permulaan daripada keyakinan.
Orang yakin karena punya ilmu. Sebaliknya kebodohan adalah awal permulaan daripada keraguan, kebimbangan. Orang bimbang, ragu, yang benar itu yang mana, yang hak itu yang mana, mana yang di atas al-haq, mana yang di atas kebid'ahan, bingung, ragu, bimbang karena ilmu tidak ada. Makanya yang namanya ilmu, barakallahu fiik, bagaimanapun kita harus nomor satukan, barakallahu fiik. Kenapa demikian? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim sebagai tolak ukur, barometer mulia, diangkat derajatnya di hadapan Allah taala bukan karena banyak hartanya. Bukan karena banyak hartanya, bukan karena tinggi kedudukannya, bukan karena dia punya wanita yang cantik, bukan. Tapi apa? Karena ilmu dan iman. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah telah mengangkat derajatnya salah seorang di antara kalian yang beriman dan yang berilmu. Faham? Jadi harta tidak bisa mengangkat derajatnya seorang di hadapan Allah taala. Tahta juga sama, kedudukan. Wanita pun juga sama. Tapi ilmu, barakallahu fiik, yang akan mengangkat derajatnya atau derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bawah itu asyakku al-maksud bihi asyubhat. Jadi dengan ilmu akan terangkat syubhat. Wadaran al-ausakh. Daron dari al-ausakh, kotoran-kotoran. Sudah kami sebutkan nanti ya. Ad-daran maknanya ada al-ausakh, itu kotoran-kotoran. Wal maksud bihi asyahwat, kotoran-kotoran syahwat. Memang orang kalau punya ilmu, barakallahu fiik, dia akan terhilangkan dari syubhat dan akan terbersihkan dari kotoran syahwat. Kenapa demikian? Karena hanya ilmu tadi. Ilmulah yang bisa mengkondisikan keadaan dia. Karena lawan daripada ilmu adalah al-jahl. Antum ingat gak kalamnya al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah? Beliau menyebutkan dalam kitab An-Nuniyah, bagus sekali kalam beliau, tentang bagaimana keadaan kebodohan itu. Kebodohan itu diperumpamakan bagaikan penyakit. Apa kata beliau? Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani. Ini artinya. Artinya apa, barakallahu fi? Kita baca dulu. Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibuhu dzakal alim rabbani. Masya Allah. Itu menunjukkan bahwasanya, barakallahu fiik, kebodohan itu sangat berbahaya, barakallahu fiik. Disebutkan di situ wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibuhu dzakal alim rabbani. Artinya apa? Wal jahlu, kebodohan itu da'un qatilun. Kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh. Yang dibunuh bukan badannya. Badannya sehat saja dia, oke-oke saja badannya, tapi yang dibunuh hatinya. Yang diserang hatinya, barakallahu fiik. Apa kata beliau? Wal jahlu da'un qatilun. Kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh. Obatnya ada enggak? Ada, kata beliau. Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani. Obatnya dua perkara yang tidak pernah terpisahkan. Obatnya dua perkara yang tidak pernah terpisahkan. Apa itu obatnya? Nassun minal qur'ani aw min sunnatin. Obatnya adalah dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi orang kalau bodoh, pelajari itu Al-Qur'an, pelajari itu As-Sunnah. Jangan larinya kepada perkara syubhat. Jangan larinya kepada perkara syahwat, larinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Qala Allah, qala Rasul. Insya Allah akan apa? Hilang itu kebodohan. Penyakit itu akan hilang, akan sembuh dia. Tapi ingat, Al-Quran wa Sunnah memerlukan orang yang memahamkan, bukan dipahami otodidak ya. Pemahaman otodidak sangat berbahaya sekali, karena dikhawatirkan bisa overdosis, paham ya? Bisa berlebihan dalam memahami. Tapi memerlukan pemahaman para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Makanya beliau mengatakan wa tabibuhu dzakal alim rabbani. Dokternya yang bisa mengkondisikan Al-Qur'an Sunnah, memahamkan Al-Qur'an Sunnah adalah al-alim rabbani, seorang alim yang rabbani. Para ulama telah menjelaskan siapa itu al-alim rabbani. Al-alim rabbani huwa alladhi yu'allimu an-nasa min sigharil ilmi qabla kibarih. Ana ulangi lagi, al-alim rabbani huwa al-alim alladhi yu'allimu an-nasa min sigharil ilmi qabla kibarih. Al-alim rabbani itu adalah orang alim yang mengajari manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi.
Kenapa demikian? Karena ilmu itu bertahap-tahap. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Ada level pertama, level kedua, level ketiga. Ya enggak? Seperti halnya ketika orang belajar mustalah, itu mungkin level pertama matan baikunia. Level berikutnya mungkin kitab yang lain. Demikian pula usul fikih. Level pertama mungkin usul min usul. Begitu pula ilmu nahwu. Level pertama mungkin jurumiyah, berikutnya mutamimah, berikutnya qatur nada, berikutnya alfiyah. Itu namanya apa? Ilmu bertingkat-tingkat. Makanya kalau orang mencari ilmu, langsung pengen mendapatkan yang paling tinggi nggak bisa. Harus bertahap. Dan ketika orang sudah mendapatkan ilmu tersebut, jangan bergaya sok. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena ternyata walaupun kita sudah punya ilmu, ternyata ada orang yang lebih berilmu dari kita. Makanya Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Karim, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi ilmu yang kita miliki ini barakallahu fik, walaupun kelihatannya banyak, itu sedikit. Kemudian Allah Ta'ala tegaskan lagi, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas orang yang punya ilmu itu ada yang lebih berilmu lagi. Makanya kalau kita sombong, kemudian kita congkak, kemudian menolak kebenaran, merasa sudah berilmu barakallahu fik, meremehkan yang lainnya, jangan. Karena ternyata ada orang yang lebih berilmu lagi di atas kita. Ternyata ilmu yang kita miliki masih sedikit. Makanya kalau orang mencari ilmu itu enggak ada batasannya. Sangat keliru orang yang mengatakan membatasi orang mencari ilmu. Kalau sudah dapat gelar sekian-sekian berhenti mencari ilmu, keliru. Mencari ilmu tadi sampai kapan? Sampai ke liang lahat. Talabul ilmi minal mahbarah ilal makbarah. Mencari ilmu itu dari mahbarah, tinta yang dialirkan sampai ke liang lahat meninggal dunia. Berarti kalau masih hidup mencari terus, naam, mencari terus. Jangan gara-gara gelar kemudian langsung berhenti. Belajar mencari ilmu, dapat syekh, doktor, profesor misalkan, dapat gelar barakallahu fiik, LC, MSc, berhenti. Jangan sampai meninggal dunia sudah. Kalau sudah meninggal dunia, tinggal dengar kabar rahimahullah. Paham ya? Barakallahu fiik, itulah mencari ilmu. Nah, masya Allah. Jadi ilmu sangat penting ya. Kalam Syekhul Islam tadi direnungi baik-baik, bahwasanya ilmu itu sangat diperlukan. Sedangkan kebodohan barakallahu fiik adalah penyakit yang bisa membunuh. Yang dibunuh bukan jiwa dan raganya, tapi yang dibunuh adalah hatinya. Kalau hati sudah mati barakallahu fiik, wa a'udzubillah, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Kalau hati sudah mati, sudah padam barakallahu fiik, enggak mengenal lagi yang baik dan tidak mengingkari kemungkaran, wa a'udzubillah. Ikhwani fid din, a'azzana jazakumullah wa barakallahu fiikum. Kita lanjutkan lagi. Kata beliau di situ, wa yakshiful haqalidil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Ilmu itu di samping menghilangkan keraguan, syubhat dan juga kotoran syahwat, maka ilmu tersebut akan menyingkap al-haq, yaitu kebenaran dan realita. Akan tersingkap, nampak mana yang hak, mana yang batil. Lidil qulubi, bagi orang yang punya hati. Karena hati ini fungsinya apa sih? Untuk memahami. Jadi hati ini fungsinya untuk memahami, akal namanya. Al-aqlu mahallu fil qalb. Akal itu tempatnya dalam hati, bukannya dalam kepala ini. Pahami ya? Yang di dalam kepala ini bukan akal, namanya otak. Orang berpikir bukan dengan otak, tapi dengan akal. Pahami baik-baik itu. Sehingga akal tempatnya di mana? Akal tempatnya di dalam hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki mata hati, tapi tidak digunakan untuk memahami dengannya. Bisa dipahami ya? Na'am barakallahu fiik. Jangan sampai salah paham. Otakmu di mana otakmu? Otak di kepala. Orang memahami tidak dengan otak, tapi dengan akal. Makanya tidak setiap yang punya otak itu punya akal. Tapi yang punya akal, insya Allah biidznillah punya otak. Paham ya? Antum tahu ayam, tahu kambing, tahu sapi, tahu lembu. Punya otak nggak mereka? Otak punya, akal nggak punya mereka. Kita manusia. Manusia seperti kita barakallahu fiik, akal punya, otak pun punya. Makanya perhatikan barakallahu fiik, akal yang sehat, akal yang selamat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Diingat-ingat ya, akal yang sehat, akal yang selamat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, al-aqlu as-sahihu la yukhalif ad-dalil, al-aqlu as-sarihu la yukhalif ad-dalil as-sahih. Ini dihafalkan ya. Al-aqlu as-sarihu la yukhalif ad-dalil as-sahih. Akal yang masih jernih murni tidak akan pernah menyelisih dalil yang sahih. Paham? Jadi akal yang masih murni, masih jernih, itu tidak akan pernah menyelisih dalil yang sahih. Kalau ada dalil sahih kok menyelisih, akalnya kok menyelisih, jangan salahkan dalilnya, salahkan akalnya.
Normal nggak orangnya? Caranya gitu. Kalau kita salahkan dalilnya, kita yang keliru. Faham? Tapi yang kita salahkan akalnya. Kenapa kok kita nggak terima dengan dalil yang sahih? Mafhum? Al-aqlu as-sarihu la yukhalif ad-dalil as-sahih. Akal yang murni dan jernih tidak akan berseberangan, tidak akan pernah menyelisih dalil yang sahih. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Ingat-ingat, fokusnya kita pada matannya. Syarahnya kita ambil sedikit demi sedikit, tidak semuanya, tapi intinya. Mafhum? Jadi dengan ilmu akan terbongkar apa tadi? Akan nampak al-haq jelas. Karena sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, apa kata beliau alaihi wasallam? Taraktukum ala misl bayda lainuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian itu seperti apa? Seperti nampak cahaya putih yang terang benderang. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? La yazighu anha illa halik. Tidak ada orang yang menyeleweng dari kebenaran al-haq tersebut, melainkan dia akan binasa wal iyadu billah. Naam. Wa yusilul abda ilal matlubi, dan akan menghantarkan seorang hamba kepada apa yang diinginkan. Itulah ilmu. Antum sekarang ketika ingin sholat, ingin zakat, ingin puasa, manakala nggak punya ilmu kan bingung juga kan? Tapi dengan adanya ilmu antum tahu, wah ini sholat yang benar seperti ini. Ya enggak? Zakat yang benar seperti ini. Zakat harta seperti ini. Zakat fitrah seperti ini. Dengan apa antum bisa yakin? Ilmu. Makanya beliau sebutkan wa yusilul abda ilal matlubi, dan akan menghantarkan seorang hamba kepada yang dia inginkan. Dengan apa? Dengan ilmu. Barakallahu fiik. Dengan apa? Dengan ilmu. Naam. Kemudian di sana ada kalam Imam Ahmad bagus sekali. Agar tidak salah dalam melangkah, barakallahu fiik, orang mencari ilmu bukan mencari ketenaran. Bukan mencari ketenaran, bukan mencari barakallahu fiik biar populer, terkenal, viral, bukan. Tapi ketika orang mencari ilmu, ingat yang beliau sebutkan, beliau mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'. Al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahat niyatuh. Ilmu itu tidak ada sesuatu apapun yang bisa menandinginya. Bagi siapa? Bagi orang yang niatnya benar, yang niatnya tulus. Akhirnya beliau tanya, ya Abu Abdullah, kaifa tasihhu niyyah, wahai Abu Abdullah, bagaimana niat dikatakan benar? Bagaimana niat dikatakan tulus? Apa kata beliau? Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ini poin penting ini. Orang ketika mencari ilmu kalau dikatakan tulus, niatnya adalah tujuan pertama meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri, baru orang lain. Jangan sibuk ngurusin orang lain, membenahi orang lain, dia lupa dirinya. Jangan. Hilangkan kebodohan dari diri sendiri, baru orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu dalilnya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Diri kalian dulu baru keluarga. Diri kita dulu baru orang lain. Mafhum insyaallah ya. Nah, itulah yang namanya barakallahu fiik, jujur dan tulus dalam mencari ilmu. Masya Allah. Naam. Disebutkan bawah itu hadzanil baitan fihima bayanu fadl ilm wa annahu yurithu amrayn. Masya Allah. Dalam dua pantun ini, di dalamnya terdapat penjelasan keutamaan ilmu, dan bahwasanya ilmu itu akan mewarisi atau mewariskan dua perkara. Al-amru awal, yang pertama al-yakin alladzi yadfa'us syubhat. Masya Allah. Yang pertama yakin, yang bisa menolak syubhat. Jadi syubhat tertolak, terhilangkan, terkondisikan karena ada ilm, yaitu al-yakin. Yang kedua wal amru tsani al-iman alladzi yadfa'us syubhat. Yang kedua adalah iman yang bisa menolak syubhat. Para ulama terkadang mengibaratkan ungkapan dengan dua ungkapan, yaitu al-ilmu wal yakin, as-sabru wal yakin. As-sabru wal yakin. As-sabru kesabaran menolak syahwat, al-yakin menolak syubhat. Mereka berdalilkan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah itu, apa lafadznya itu? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Antum lihat sisi pendalilannya. Dan kami jadikan wa ja'alna minhum, kami jadikan di antara mereka a'immah, kami jadikan mereka panutan-panutan, suri tauladan. Tapi dengan catatan apa? Lamma sabaru, tatkala mereka sabar.
Wa kanu bi ayatina yuqinun. Kemudian yakin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bisababi as-sabr wal yakin tunalu imamatu fid din. Dengan sebab sabar dan yakin, maka keimaman, kepemimpinan dalam agama akan bisa diraih. Sabar dan yakin. Orang belajar sabar dan yakin. Jangan orang belajar buru-buru. Belajar setahun 2 tahun dah pulang kampung. Kemudian enggak belajar lagi. Jangan. Antum lihat. Seorang imam namanya Harum, sering didengar, dikenal dalam kitab-kitab hadis. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar dinukilkan beliau bermulazamah dengan guru beliau namanya Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun barakallahu fiik, bukan setahun 2 tahun. 20 tahun beliau menjadi seorang imam. Masyhur namanya haddatsana Muhammad bin Bashar. Beliau mendapat gelar apa? Bundar. Gelarnya apa? Bundar. Wasi'ul ilm, luas ilmunya. Berapa tahun belajar tadi? 20 tahun. Nah, kalau zaman sekarang baru sebulan 2 bulan udah panas. Maksudnya, kalau orang zaman dahulu barakallahu fiik masyaallah, fitnah sedikit. Tapi faktor lingkungan mendukung juga. Coba bayangkan, duduk 20 tahun bermulazamah dengan seorang imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan, sehingga Muhammad bin Bashar menjadi seorang imam yang masyhur, ma'ruf, muhaddis. Haddatsana Muhammad bin Bashar, Bundar, wasi'ul ilm. Ini menunjukkan bahwasanya barakallahu fiik, motivasi buat kita semuanya dalam belajar jangan pernah barakallahu fiik tengok-tengok seputar apa? Waktunya. Pastikan waktu dikondisikan. Walaupun selama apapun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kalau masih merasa ilmu itu belum ada barakallahu fiik, terus lanjut. Karena apa? Karena barakallahu fiik, orang mencari ilmu itu memang perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Sampai-sampai sebutkan oleh Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, la yunalul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu tidak akan pernah bisa diraih dengan badan yang santai-santai. Orang mencari ilmu itu kadang capek, letih, pening kepalanya, kadang sakit, jatuh, bangun lagi, bangun jatuh lagi. Orang mencari ilmu seperti itu. Sehingga perlu kesabaran. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Itulah yang beliau sebutkan sini. Wa min dzalika al-ilmu, disebutkan halaman 14. Halaman 14. Wa min dzalika al-ilmu ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Dan di antara ilmu yang mulia adalah ilmu mengilmui tentang kaidah-kaidah fikih. Fa innal insana idza atqana hadhil qawaid wa 'amila biha lam yabqa fi ibadati syakkun hadza min jihatin. Masyaallah. Artinya apabila seorang memantapkan kaidah-kaidah ini dan mengamalkan dengan kaidah tersebut, maka tidak tersisa di dalam ibadahnya keraguan sedikit pun. Itu satu. Yang kedua, wa min jihatin ukhra, dari sisi yang lain, istizadu minat ta'ah ala yaqin fayadfa' bidzalika katsiran minasyahawat allati tasudduhu an katsirin ta'at. Masyaallah. Dengan orang paham kaidah ini, orang akan apa? Semakin bertambah dalam berbuat ketaatan di atas keyakinan. Dia berbuat ketaatan, beribadah di atas keyakinan. Akhirnya banyak syahwat yang tertolak. Syahwat tertolak yang akan menghalang-halangi dia dari apa? Dari ketaatan, karena adanya apa barakallahu fiik? Al-ilmu tadi, ilmu qawaid fikih di antaranya. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Insyaallah taala yang berikutnya kita lanjutkan nanti. Nah, semoga Allah mudahkan nanti ya barakallahu fiik, karena barakallahu fiik, suara pun juga tidak terlalu kedengaran. Tapi sebelum kita tutup, ana ingatkan sekali lagi barakallahu fiik, khamsu al-qawaid al-kubra dikondisikan. Khamsu al-qawaid al-kubra, 5 kaidah pokok yang besar dikondisikan. Pertama apa? Pertama, al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung niat dan tujuannya. Antum mau makan, minum, bicara, belajar, mengajar, tergantung niat dan tujuannya. Kalau orang belajar karena Allah, pahala yang didapatkan. Kalau orang mengajar karena dunia, dia nggak mendapatkan pahala, dunia yang dia dapatkan. Tapi kalau orang belajar dan mengajar karena Allah, pahala yang menantinya. Yang kedua apa? Yang kedua, al-masyaqqah tajibut taisir. Perkara yang memberatkan pasti akan mendatangkan apa? Kemudahan. Antum nggak mampu salat dengan berdiri, dengan apa? Duduk.
Enggak mampu dengan duduk, dengan apa? Berbaring. Enggak mampu dengan berbaring apa? Semampunya. Enggak mampu salat sama sekali. Kedip pun enggak bisa. Nafas pun enggak bisa. Berarti sudah meninggal kan? Disolatkan. Paham ya? Udah meninggal dunia salatkan kan? Udah enggak mampu lagi kan? Tapi selama dia masih mampu walaupun dengan isyarat, maka lakukan salat itu. Tapi kalau sudah enggak mampu sama sekali, isyarat enggak mampu, berkedip pun enggak mampu, nafas pun udah enggak nafas lagi, udah meninggal dunia kan? Disolatkan. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kemudian yang ketiga, la darar wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula membahayakan orang lain. Bunuh diri haram, menyakiti orang lain haram, mendolimi orang lain haram. Paham ya? Yang keempat adalah al-yaqinu la yazul bisyak. Keyakinan tidak akan bisa hilang dan keraguan. Orang kalau yakin, keraguan pun hilang. Antum contohnya, tawaf keliling Ka'bah, baru dapat putaran kelima ragu. Sudah 5 atau 6 ya, kembali kepada 5, berarti kurang 5, baru 6 setelahnya. Antum ketika tawaf, putaran keempat ragu, sudah 4 atau 5 ya? 4, caranya gitu. Antum dari rumah udah wudu, dari rumah udah wudu, datang ke masjid ragu, udah wudu belum? Sudah, karena dari rumah udah wudu tadi. Paham ya? Dari rumah belum wudu antum, dari rumah belum wudu, datang ke masjid ragu, udah wudu atau belum? Belum, berarti wudu dulu. Paham ya? Itu untuk mengkondisikan bahwasanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Lagi sholat, Allahu Akbar, terdapat bisikan-bisikan, ada sesuatu yang keluar, hanya bisikan saja, nggak dengar suara, wala mencium bau, lanjutkan sholatnya, tinggalkan bisikannya. La yang sarif hatta yasma'a sautan au yajidarihan. Jangan tinggalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Yang terakhir, al-adah muhakkamah, suatu tradisi atau adat istiadat yang dijadikan apa? Patokan atau sandaran hukum. Adat istiadat atau tradisi yang dijadikan apa? Sandaran hukum. Contohnya, antum punya karyawan, karyawan antum kerja di rumah antum. Antum harus menggajinya. Gaji karyawan ukurannya sekian-sekian rupiah dari mana? Dari Al-Qur'an? Enggak ada. Dari As-Sunnah enggak ada. Dari tradisi adatnya berapa? Paham? Enggak ada dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah jelaskan gaji karyawan sekian-sekian. Yang ada itu memberi gaji karyawan sebelum keringatnya apa? Kering. Itu aja. Adapun berapa jumlahnya, berapa rupiah, nggak ada. Semuanya dikembalikan ke tradisi, adat istiadat. Kebiasaan orang mau gaji berapa, gajinya berapa, gaji karyawan berapa, gaji kuli bangunan berapa. Itu semuanya kembali ke tradisi. Jadi suatu tradisi atau adat, kalau sudah menjadi tolak ukur atau sandaran hukum, selama tidak berseberangan dengan syariat boleh. Paham? Contohnya, Idul Fitri, banyak kan orang bikin ketupat. Ya enggak? Di rumah-rumah mereka sedia ketupat. Enggak ada keyakinan lain kecuali hanya bersenang-senang. Itu enggak dilarang dalam syariat. Adat istiadat boleh selama tidak berseberangan dengan syariat. Biasanya orang-orang bikin ketupat untuk apa? Untuk senang-senang kan? Enggak ada keyakinan barang siapa yang bikin ketupat di Idul Fitri maka mendapatkan pahala sekian, enggak ada. Makanya kembali ke adat, boleh-boleh saja mau bikin ketupat 100, 200 silakan. Paham ya? Karena kembali kepada tradisi atau adat istiadat selama tidak berseberangan dengan syariat, maka tidak diharamkan di dalam syariat ini. Barakallahu fiik. Nah, sebagaimana perkataan Sa'di nanti kita baca juga, wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Hukum asal tradisi adat istiadat boleh-boleh saja sampai datang dalil yang memalingkan dari pembolehan atau yang mengharamkannya. Allah alam bissawab. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.